Sosok terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Ricky Rizal atau yang disebut Bribka RR sempat menjadi sorotan tatkala dia angkat bicara terkait detik-detik sebelum terdakwa Ferdi Sambo menghabisi ajudan favorit Putri Chandrawati Selasa 15 November 2022. Tak peduli pada keluarga si bos lagi, Bribka RR umbar kejadian sebelum Ferdi Sambo habisi Brigadir J. Sebelum persidangan 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Barada Richard Eliezer, Bribka RR nama terakhir sempat memberikan kesaksian melalui kuasa hukumnya terkait hal yang dilakukan sang mantan Kadifropam sebelum menghabisi nyawa ajudannya Brigadir Yosua. Saat itu kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar sempat mengungkap pengakuan Bribka Ricky Rizal yang saat itu menolak perintah Ferdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Adapun kata Erman Umar, Bribka RR saat itu lebih dulu dipanggil oleh Ferdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan, saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui hal apapun yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Adapun Bribka RR mengaku saat ditanyai oleh Ferdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Barada Richard Eliezer. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Ferdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka RR mengetahui bahwa Kuat Maruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Terbaru, kemunculan saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Azan Romer di persidangan terdakwa Ferdi Sambo menghadirkan beberapa keterangan baru soal kronologi pembunuhan ajudan favorit Putri Chandrawati itu pada Kamis 10 November 2022. Sebelumnya, Azan Romer sang mantan ajudan Ferdi Sambo itu blak-blakan mengaku takut pada mantan atasannya itu dengan berbagai macam alasan. Terkini, Azan Romer menyebut bahwa ketika Brigadir J tewas dihabisi, justru Ferdi Sambo langsung memasang badan melindungi pelaku, yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Adapun Azan Romer mengatakan, keinginan Ferdi Sambo untuk melindungi Barada E itu dikatakan ketika para ajudan dikumpulkan setelah Brigadir J tewas. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa bertanya kepada Azan Romer terkait apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo ketika mengumpulkan ajudannya tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Azan Romer juga menyebut jika Ferdi Sambo berani mempertaruhkan jabatan demi membela Barada E. Sebelumnya, mantan ajudan Ferdi Sambo ini juga pernah bicara secara belak-belakan bahwa dirinya kerap bergonta-ganti jawaban ketika diminta bersaksi. Azan Romer menyebut bahwa keterangannya yang berubah-ubah selama ini karena takut pada Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum terus mencecar kepada siapa Azan Romer takut untuk memberikan kejujuran. Azan Romer selain memberikan keterangan takut pada Brigadir J, ternyata juga pernah membuat keterangan lain. Dirinya yang dihadirkan dalam sidang perkara pembunuhan Brigadir J atas terdakwa Richard Eliezer atau Barada E menyebutkan tentang kronologi pasca pembunuhan Brigadir J. Adapun Azan Romer mengatakan Ferdi Sambo keluar rumah dinasnya Duren 3 Jakarta Selatan yang membuat peristiwa pasca kejadian berujung menegangkan. Azan Romer menjelaskan dirinya tidak mengetahui maksud dari kejadian tersebut.
Menurutnya, Ferdy Sambo langsung menuju garasi yang diikuti para ajudannya. Disitulah, menurut Ajan Romer, Ferdy Sambo hampir menyikutnya. Sembari masuk ke dalam rumah, Ferdy Sambo menurut Ajan Romer mengatakan, "Kalian tidak bisa menjaga ibu." Selain itu, Ajan Romer keluar dari rumah dan diikuti oleh Ferdy Sambo. Adapun Ajan Romer mengatakan, Rieke Rizal pergi ke rumah Saguling sementara dirinya masih berada di rumah Ferdy Sambo. Sebelumnya, Ajan Romer juga pernah mengatakan hal yang mengejutkan. Dirinya berkata bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pernah menodongkan senjata ke arah foto Ferdy Sambo. Hal itu disampaikan oleh Ajan Romer saat bersaksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati dalam lanjutan sidang pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022 kemarin. Namun terkait kejadian yang terjadi sebelum Brigadir J ditembak itu, Ajan tidak menjelaskan secara rinci kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Mulanya kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri, Rasa Mala Aritonang, menanyakan perihal berita acara pemeriksaan Ajan Romer. Dalam BAP milik Romer, sempat disebutkan Brigadir Yosua pernah mengarahkan senjata ke arah foto Ferdy Sambo. Romer tidak mengungkap secara jelas kapan Brigadir Yosua mengarahkan senjata ke foto Sambo. Ia hanya menyebut peristiwa itu terjadi ketika dia tengah berada di sebuah posko bersama Barada Sadam. Melihat tindakan Yosua yang mengarahkan senjata, kemudian Romer menegur. Ia meminta agar Yosua tidak main-main dengan senjata. Namun saat itu teguran Romer tidak dihiraukan oleh Yosua. Teguran itu hanya direspon dengan santai dan Yosua hanya menyatakan bahwa dirinya paham akan senjata. Baiklah teman-teman, demikianlah berita yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Korea Official, salam sehat selalu.